Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Tapi masih masuk dulu tadi. Iya. Berarti Ya. undang-undang ini adalah sesuatu yang oleh Dhani dianggap benar. Bukan dong. Kita sebagai warga negara ya harus ikut tunduk pada hukum dong yang berlaku. Karena kita menganggap hukum itu benar. Loh, Gitu bukan. loh. Gitu loh. Bukan dong. Ini aku sudah terjadi perdebatan ini sebelumnya sama Sastro Al-Ngatawi, sampean kenal juga kan. Jadi gini, pasal 156 itu bukan tafsir, itu adalah hukum itu kan konsesi bersama. Hukum itu kan konsesi bersama. Kita nggak bisa, mencuri itu adalah salah. Ya itu kan karena kamu anggap benar tuh salah. Kita ya memang mencuri itu salah gitu loh. Ya kan, kalau kita baca 156 menistakan agama, ya salah. Kita nggak bicara soal tafsir agama di sini. Di sini banyak salah paham ya, banyak salah teman-teman saya di NU. Kita kan sama-sama punya banyak teman di NU, termasuk kiai dan ustadz. Banyak salah paham soal ayat penistaan agama ini. Penistaan agama, ketika kita bahas di kalangan pesantren, bisa terjadi multitafsir. Menurut saya itu menista, menurut kamu tidak menista. Tapi kok dalam hukum KUHP, hukum positif, nggak ada multitafsir. Salah ya salah, menista ya menista. Jadi kadang-kadang kita kemarin itu terjebak pada perdebatan soal tafsir. Bahwa Al-Maidah 51 itu adalah tafsirnya ini loh. Menurut ulama ini, Al-Maidah 51 itu tafsirnya ini. Menurut ulama yang satunya tafsirnya ini. Padahal ini bukan masalah tafsir. Ini bukan masalah tafsir, ini masalah hukum positif. Ketika kamu beragama lain, kamu menistakan agama lain, selesai Pak. Siapa yang berhak menyatakan menista agama? Bukan, jadi gini. Ini memang terjadi di antara perdebatan di antara kami nih, kaum Nahdien gitu ya. Banyak salah paham. Pasal 156 tentang penistaan agama itu bukan soal tafsir. Makanya ketika Ahok itu menghadirkan saksi ahlinya itu berbicara soal tafsir Al-Maidah 51. Ini bukan masalah Al-Maidah 51. Ini adalah gubernur non-muslim ngata-ngatain ulama muslim. Ini nggak bisa dibiarin. Ini udah ada hukum positif. Kamu tahu nggak hukum positif? Hukum positif itu hukum buatan manusia, bukan hukum buatan Tuhan. Sedangkan kita mungkin tadi berbicara soal hukum buatan Tuhan, sehingga ada tafsir bahwa menurut saya benar, menurut kebenaran ayah benar. Untuk agama apapun. Iya, untuk agama apapun, ya kan? Untuk agama apapun. Jadi, kalau kita tidak menganggap serius terhadap penegakan hukum, ya nggak usah punya negara, Pak. Ngerti nggak kamu? Jadi yang kamu maksud itu ada benarnya. Ketika itu dalam domain agama. Kita bicara agama misalnya, sholat 5 waktu itu wajib apa enggak? Hampir 99% orang Indonesia menganggap sholat 5 waktu itu adalah wajib. Tapi mungkin ada 1% yang menganggap itu tidak wajib. Nah itulah yang maksud kebenaran dulu. Ya mungkin itu kebenarannya dia yang 99% dianggap kebenaran, yang 1% dia, tapi tidak akan bertentangan dengan hukum positif karena itu domain daripada hukum domain daripada bukan hukum positif, domain agama. Kalau domain agama kita nggak boleh berantem. Tapi kalau mengacu pada pasal 156 penistaan agama itu kan pasal 156. Nah, siapa yang berhak menyatakan itu menista atau tidak? Itu bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ini ada dalam Juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis soal penistaan agama. Yang berhak menentukan ini menista atau tidak bukan Quraisy Shihab, ya, bukan Habib Rizik, tapi satu organisasi yang disebut MUI. Jadi ketika MUI bilang itu menista, selesai hukum positif ini.
Sukses terus, Caller Edi. Gitu ya. Jadi itu yang harus ditegakkan. Kita hidup kan punya konsorsium nih, punya sama-sama penegakan hukum. Kita menegakkan hukum seperti apa? Oke. Menista agama itu siapa yang berhak menyatakan menistakan agama? Sepakat, udah MUI. Gitu loh. Kesepakatan kolektif. Iya, kesepakatan kolektif, gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak menganggap itu bahwa itu menista agama, tapi MUI sudah menyatakan bahwa itu menistakan agama. Ngerti nggak? Itu bukan kebenaran yang ayah yakini, itu kebenaran yang melalui proses panjang sehingga ini disebut salah, sehingga ini disebut benar. Jadi di domain ini sudah titik, selesai, tidak ada. Hukum positif gitu loh. Karena ayah terus terang kan punya teman banyak juga kan, Ustadz kan, kiai-kiai NU juga banyak. Mereka terjebaknya bahwa ini adalah bukan penistaan agama. Menurut domain agama, ya nggak apa-apa. Tapi kalau domain hukum positif, beda. Hukum yang dibuat manusia ya. Hukum positif itu hukum yang dibuat manusia. Siapa yang buat manusia? Siapa? Ya, our founding father. Apalagi ternyata pasal 156 itu adalah hukum yang idenya dari Soekarno. Jadi pasal penistaan agama itu ide dari Soekarno, bukan dari siapa-siapa. Dari proklamator kita ya? Iya. Ini kalau kita bicara sejarah soal penistaan agama. Nah, sedangkan pasal yang dikenakan kepada aku, UU ITE, itu di Belanda sendiri udah nggak ada. Jadi saya ini dihukum oleh pasal KUHP yang di Belandanya sendiri udah nggak ada. Hanya dipasang lagi di Indonesia, hanya untuk membungkam orang-orang yang kritis. Salah satunya gua. Kebetulan pas Pilpres, ya udah. Jadi undang-undang kita harus pakai kiblat kontinental atau Commonwealth? Ya Belanda, Indonesia terus Belanda, iya. Pokoknya di dunia ini hukum ITE itu nggak ada, cuma ada di sini di Indonesia. Jadi kontinental pun udah ditarik? Nggak ada, hukum ITE itu nggak ada. Makanya gua bukannya belain Jering ya, karena menurut KUHP itu yang disebut kacung itu adalah ID. Sedangkan di KUHP itu, Mbak, yang bisa terjadi penghinaan itu adalah person. Person. Teman-teman, disinilah bisa lihat si ADP betapa ininya Bukan. Lo objektif bagus, gue puji deh. Biarpun udah pernah ribut sama Jerry, ternyata lo objektif soal ini. Gue angkat topi biarpun bukan pakai topi sekarang. Karena sudah ada jurisprudensinya. Ketika Ustadz Alfian Tanjung dia berkata melalui ITE mulai medsos juga, PDIP sarang PKI. Sempat itu dilaporkan masuk polisi, di penjara dia. Begitu diputusin, nggak bersalah Alfian Tanjung. Karena apa? Karena PDIP itu bukan sosok manusia yang bernama. Menghina itu adalah ketika Al-Ghazali, anaknya Ahmad Dhani, memperkosa. Nah, itu bohong kan? Memperkosa siapa gitu lah, itu bohong, itu bisa kena pasal ITE. Tapi kalau PDIP, so what you're saying, ada korban individu. Harus dalam KUHP-nya, penjelasan KUHP-nya, penghinaan itu harus kepada manusia. Korban individu. Suatu kelompok nggak apa-apa berarti? Nggak bisa, kelompok nggak bisa. Nggak bisa. Nanti ini kalau misalnya Jering nanti ini masuk pengadilan, dia bisa bebas. Menurut lo begitu? Bebas ya, karena udah ada jurisprudensinya. Ketika Alfian Tanjung bilang PDIP sarang PKI, ketika di pengadilan nggak bersalah, dia terbukti, meskipun udah di penjara, ditahan. Jadi your interpretasi hukum dan pemahaman hukum mestinya Jering bebas ya? Bebas, karena udah ada jurisprudensinya. Makanya kita berbicara soal penistaan agama, kita nggak berbicara soal tafsir Quran di sini. Kita berbicara soal pasal 156 KUHP. Kenapa aku begitu paham soal pasal ini? Karena saya dulu pernah dilaporkan FPI tahun 2005. Saya pernah di BAP oleh polisi, kanitnya namanya Tito Karnavian. Pernah di BAP tahun 2005 yang gua. Sekarang jadi menteri? Ya, dulu Kapolri. Kapolri yang nangkap gua juga. Jangan pernah merasa paling benar sendiri. Karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah.
Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Jadi saya banyak berdiskusi soal penistaan agama kepada seseorang yang namanya Tito Karnavian. Jadi Pak Tito Karnavian sendiri yang Jelasin ke gua Oh. soal apa itu penistaan agama. you got that education from Him. yang menteri sekarang ini. Iya. Oh, Directly. oke. Direct gitu. Jadi aku tahu benar soal pasal 56 ini gitu loh. 156 soal penistaan. Ini Tapi gini, aku tetap agak membenarkan betul. Kan gini, misalnya ada sebuah buku ini. Di buku ini ditulis bahwa memetik Kamboja itu melanggar hukum gitu loh. Terus di buku ini ditulis begitu. Terus Dul memetik Kamboja ini, sudah nggak ada tafsir. Dul melanggar hukum. Tapi aku tetap bisa aku memenjarakan Dul bukan karena menganggap Dul ini salah, tapi karena sudah jelas di buku ini gitu loh. Tapi kalau secara matematik ini bisa aku tarik, oke, ini nggak bisa diperdebatkan, tapi aku minimal menganggap undang-undang ini benar gitu loh. Terus? Lah ya tetap ada anggapan di situ. Tapi itu kan anggapan pribadi, tapi kan aplikasinya tetap salah. Loh, enggak ya? Aplikasi hukum Ini ya, di domainnya. buku undang-undang. Sebentar, sorry, Dan. Nggak boleh memetik Kamboja. Iya. Dul memetik Kamboja. Oke. Kamu masuk penjara. Gitu. Wah, itu kan menurut anggapan Batejo salah gitu loh. Loh, ini udah jelas. Gitu loh. Jelas bahwa ditulis di pasal 15 gitu ya. Tapi kalau mau aku ke bawah lagi, namanya itu diferensial, bukan integral, diferensialnya. Aku percaya bahwa aku menganggap bahwa kitab ini benar secara keseluruhan. Nanti kalau aku menganggap lagi turun lagi ke bawah, aku menganggap bahwa negara ini benar, berdirinya negara ini yang melahirkan undang-undang ini. Semuanya anggapan dasar. Oh iya. Tapi kan tugas kita sebagai Nah, warga kenapa negara- misalkan tidak RIS? Mengapa tidak Republik Indonesia Serikat? Mengapa tidak? Karena kita anggap bahwa negara kesatuan inilah yang terbaik. Risk menarik tuh. Ntar dulu. Nah, dari negara itu lahirlah undang-undang. Jadi tetap bisa ada aksioma anggapan-anggapan. Dul bener. Ayah membela apa yang ayah anggap benar. Pasal itu 157 tidak bisa diperdebatkan. Sudah benar yang 156. 156 penistaan. Tapi minimal ayah menganggap bahwa buku ini benar. ya. Itu. Ya. Konsensus ini benar. Iya, konsensus. Iya. Bisa. Itu kan Cok, maksudnya iya. kan. Konsensus ini benar dan mutlak, selesai. Bukan. Konsensus ini harus kita anggap benar sebagai konsekuensi kita bernegara. Itu loh. Masalahnya kan itu. Kalau kita nggak punya konsekuensi untuk bernegara, susah. Kenapa kita nganggap Pancasila sudah final ya? Karena itu konsensus negara. Konsensus awal daripada our founding father maunya Pancasila. Kesepakatan bersama. Bukan. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya tadi sebenarnya kita mungkin lebih, menurut pribadi saya, mungkin Indonesia lebih cocok menjadi negara yang monarki. Anggapan pribadi saya gitu kan. Bebas-bebas aja. Kerajaan monarki lebih cocok, tapi kan kita harus menerima kenyataan bahwa kita ini republik. Jadi sebagai warga negara yang baik, ya aku harus ikutin apa kata republik ini gitu Jadi kan. biarpun ada anggapan lo lain, tapi karena udah sepakat konsensus tadi, republik, ya lo ikut aja deh. Iya, padahal sebenarnya mungkin gua kurang setuju. Tapi lo ikut. Ikut gitu. Berarti. Betul. Ayah sedang membela kebenaran yang Konsensus. ayah nggak yakin, tetapi yakin terhadap konsensus terhadap kebenaran itu, gitu. Karena dia yakinnya monarki. Sebetulnya aku juga persis bapakmu. Republik itu gimana coba? Demokrasi itu kan, kalau saya boleh guyon, saya seneng guyon. Demokrasi itu terlepas dari kamu mau ngomong apapun, intinya adalah siapa boleh apa,
si anu boleh anu asal sesuai dengan apa yang sudah dianu gitu. Karena sudah seenaknya kok ternyata demokrasi. Pertama itu, kedua, demokrasi itu menyerahkan sesuatu kepada orang banyak. Padahal kalau Al-Ghazali kan bilang, benarnya orang banyak bukan kebenaran. Nah itu sama sama Socrates. Nah iya Socrates makanya juga. dari segi situ kayaknya, tapi kelemahannya juga monarki, iya kalau dapat raja yang benar, itu aja sih gitu loh. Dan di monarki banyak, tapi aku setuju sama Dani juga, ya faktanya kita hidup di republik, ya udah. Kita hidup di dalam apa yang menurut anggapan banyak orang benar.